Sekarang waktunya hablum minan nas, antara you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Der Gus IF. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, and share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. A few moments later. Mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Aidilfitri ini saya sedikit menyampaikan tentang indahnya saling memaafkan, sekaligus kolaborasi dengan seorang guru. Dan video ini sampai habis, jangan di-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang keagamaan, khususnya indahnya saling memaafkan. Langsung kita ke materi, cek cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga di hari Aidilfitri ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta masing-masing di rumah masing-masing. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut dan wajib kita syukuri sebagai hamba yang sudah diberikan gelar Al-Muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat sebiringan salam selalu kita haturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mencintai baginda Rasul dengan mengamalkan semua ajaran beliau, sehingga kita betul-betul diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari raya Idul Fitri, tiada kata lain yang harus kita lakukan, tiada amalan lain yang patut kita kerjakan kecuali saling memaafkan di antara kita, baik memberikan maaf maupun meminta maaf. Keduanya adalah amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena kita sudah melaksanakan sebulan penuh beribadah. Hablum minallah. Tinggal sekarang waktunya hablum minan nas, antara you and me, antara kamu dengan saya, antara ayah sama bunda, antara bunda sama ayah, antara anak dengan orang tua,
antara orang tua dengan anak, antara dosen dengan mahasiswa, antara kiai dengan santrinya, antara umat muslim di permukaan bumi ini. Jangan lagi lihat perbedaannya, jangan lagi lihat kesalahannya apa, tetapi yang mulia di antara kita adalah bagaimana hati kita legowo, hati kita bisa memaafkan di antara kita. Kenapa? Karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya malu bagi diri kita ketika kita sudah diberi gelar oleh Allah Al-Muttaqin, tapi kita enggan memaafkan saudara kita, tapi kita enggan meminta maaf, tapi kita enggan untuk memberi maaf. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang sudah diberikan kepada kita di pagi hari ini. Mahasiswa-mahasiswi, santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan informasi di dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan, melaksanakan yang ma'ruf, yang baik-baik, serta berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Kita disuruh memaafkan orang lain. Kita disuruh untuk meminta maaf kepada orang lain. Berpaling terhadap orang-orang bodoh. Orang bodoh di sini adalah orang-orang yang tidak peduli atas orang lain. Orang-orang yang belum bisa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Orang-orang yang acuh tak acuh terhadap apa yang ada dalam dirinya. Belum legowo untuk saling memaafkan di hari yang fitrah ini, di hari yang Aidil Fitri ini. Karena baginda Rasul Muhammad SAW memberikan isyarat kepada kita, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Maka dari itu tidak usah kita malu meminta maaf, tidak usah kita segan meminta maaf, tidak usah kita merasa kecil hati ketika kita meminta maaf. Tetapi alangkah baiknya kita bisa meminta maaf kepada saudara kita, dan kita bisa memaafkan saudara-saudara kita untuk bisa menuju kebahagiaan dunia yang hakiki. Dengan kita memaafkan, maka hati kita jadi bersih, jiwa kita jadi penuh dengan kebahagiaan yang ada pada diri kita. Mahasiswa-mahasiswi, santriwan-santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita dengarkan dulu teman kita, yakni ibu guru, untuk menyampaikan tentang saling memaafkan. Kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang disengaja, kesalahan kecil maupun kesalahan besar, serta kesalahan yang boleh jadi kita lakukan sering kali atau kerap kali kita lakukan. Nah, A dan Teteh, setiap kesalahan yang pernah atau yang sering kita lakukan ini haruslah diimbangi dengan kesadaran dalam diri kita untuk mengucapkan maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Dalam Islam, saling memaafkan sangatlah dianjurkan. Mengapa? Karena memaafkan merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Wajib bagi kita memberi maaf apabila diminta, dan lebih baik lagi memaafkan sebelum diminta, atau walaupun tidak diminta kita telah memaafkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, dan jadilah engkau pemaaf, serta suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Serta Quran surat An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka saling memaafkan serta berlapang dada. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampunimu? Sementara Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. A dan Teteh serta Sobat Let's Go semuanya,
Jikalau Allah saja Maha mengampuni setiap kesalahan umatnya, maka kita pun pasti bisa ikhlas untuk memaafkan setiap kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Bu Intan jika kita masih merasa emosi atau marah apabila teman kita melakukan kesalahan? Nah, Teteh, Imam Al-Ghazali memberikan kita 3 panduan untuk mengolah emosi sehingga melahirkan sifat pemaaf. Yang pertama ialah apabila kita emosi atau marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang direjam. Kemudian yang kedua, apabila kita emosi atau sedang marah pada saat berdiri, maka duduklah. Apabila kita marah saat dalam kondisi duduk, maka berbaringlah. Dan yang terakhir, apabila kita masih merasakan emosi atau marah dalam diri kita, maka ambillah air wudhu, kemudian laksanakanlah salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. ATT serta Sobat Lab School semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya apabila kita mudah memaafkan, penyayang terhadap sesama muslim, kemudian berlapang dada terhadap kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Rasulullah SAW menggambarkan secara khusus bahwasanya apabila kita memiliki sifat pemaaf, maka kita akan memperoleh kemuliaan, baik itu kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Oleh sebab itu, teteh, yuk sama-sama kita belajar untuk menanamkan dalam diri kita, yaitu mudah mengucapkan kata maaf apabila kita menyadari bahwasanya kita telah berbuat kesalahan terhadap orang lain yang mungkin menyakiti perasaannya. Kemudian mudah memberikan maaf apabila orang lain meminta maaf kepada kita. Bahkan lebih baik lagi nih apabila kita memaafkan walaupun belum atau tidak diminta untuk memberi maaf. Teteh, sifat pemaaf merupakan ciri dari seorang kesatria. Maka dari itu, yuk kita tanamkan lagi seperti apa yang kata Ibu Intan sampaikan. Kita tanamkan dalam diri kita suatu sifat pemaaf, sifat saling memaafkan dan mudah memaafkan. Mengapa? Karena dengan kita memiliki sifat mudah memaafkan, lalu saling memaafkan satu sama lain, insya Allah kehidupan kita penuh dengan keberkahan, kemuliaan, serta rahmat yang tiada duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya ketika kita sesama muslim saling memaafkan, tidak melihat seberapa besar kesalahannya, seberapa tinggi ketidaksukaan kita, seberapa besar perbedaan di antara kita, pemikiran kita, pemandangan kita, apapun ceritanya. Memaafkan di antara kita adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Baik hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kuncinya bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat kelak. Demikian di Idul Fitri ini, selamat berbahagia bersama keluarganya. Mohon maaf lahir dan batin kami kru dari DR Gosi MPD. Selama di channel ini ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saran dan kritiknya insya Allah kami terus akan kerjakan untuk membangun channel ini supaya menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua dan amal jariah bagi kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.